Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bermajlis, duduk bersama dalam rangka wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr, dalam rangka yatadarasunahu bainahum, kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk kita, majelis kita mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi rahasia umum, rahasia tapi umum. Artinya sebenarnya setiap orang, setiap dari kita itu sudah tahu, sudah mengetahui. Bahwasanya Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita itu, tujuan Allah mengadakan, mewujudkan manusia di alam semesta ini, mewujudkan kita berada di dunia ini, itu tujuan utamanya ialah agar supaya manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan inti, tujuan utama, tujuan dasar kita ada di muka bumi ini dengan proses kelahiran, dengan proses yang berbeda-beda. Ada Nabi Adam wujud di alam dunia ini dengan Allah turunkan dari langit. Dengan proses siapa? Nabi Isa terlahir dari seorang ibu tanpa bapak. Prosesnya masing-masing, tapi mayoritas manusia ketika ada di muka bumi ini Allah ciptakan, Allah wujudkan. Tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita hidup di dunia, di mana di dunia ini dihuni oleh dua alam, Pertama alam nyata, yang kedua alam gaib, alam yang tidak bisa kita indra.
ya, alam gaib, ya. Yang pertama alam nyata, penghuninya siapa? Manusia. Kemudian yang kedua alam gaib, siapa penghuninya? Jin. Sedangkan dua-duanya, manusia ada di dunia di alam nyata ini, jin Allah ciptakan di dunia ini di alam gaibnya, itu tujuannya sama, agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mengingat bahwa tugas utama kita di dunia ini adalah beribadah, ya. Maka kita hendaknya melihat potensi, melihat peluang yang kira-kira peluang tersebut bisa kita manfaatkan dalam persoalan ibadah. Ada peluang yang sifatnya personal, ya. Misalkan orang tersebut, ya, Allah berikan kelonggaran harta, maksimalkan ibadah dari hartanya. Orang yang Allah berikan kelonggaran pada dirinya waktu, maksimalkan untuk melaksanakan ibadah badannya. Ya, kesempatan tersebut ada yang sifatnya personal, tapi juga ada yang sifatnya umum. Yang umum ini kaitannya sama dengan waktu, di mana kita beribadah mencari waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Yang biasa kita ketahui itu waktu yang sudah maklum, ya, kaum muslimin tahu, itu diantaranya ketika datang bulan Ramadan, betul tidak? Itu kesempatan luar biasa. Makanya kita dapati di bulan Ramadan itu Masya Allah, takjil itu bahkan kadang sampai sisa-sisa lagi. Takjil luar biasa, orang bersedekah semangat. Ketika bulan Ramadan, sholat jamaah di masjid itu luar biasa penuh. Kenapa? Antusias, karena kesempatan bulan Ramadan itu Allah lipatkan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya luar biasa antusiasnya. Ternyata selain bulan Ramadan, ada hari-hari lain, ada bulan-bulan lain yang ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di dalamnya, memberikan keistimewaan di dalamnya. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, inna iddatasy syuhuri 'indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran, ada 12 bulan. Bulan, kalau kita menyebutnya bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu berarti ada 12. Apal mboten, Pak? Apal, Bu? Bulan Hijriah. Bulan Hijriah niku kados bulan Jawa ngoten niku, Pak. Pertama Muharram, kemudian Safar, yang tiang Jawi nyebutipun Sapar, Jumadil Awal, Rabiul Awal rumiyin, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, kemudian Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa ngoten, Bu? Bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan dalam Islam seperti itu, atau bulan Qamariyah, ya. Karena hitungannya itu berdasarkan pergerakan bulan, ya. Kalau Masehi itu pergerakan matahari, ya.
Nah, dari 12 bulan ini, ya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ya. Ada masa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu tadi ada 4 bulan yang disebut bulan hurum atau bulan haram. Haram di sini bukan berarti bulan yang diharamkan, Pak. Ya. Memang diharamkan, tapi diharamkan melakukan keburukan. Bulan haram itu sebenarnya adalah bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan, minha arba'atun hurum. 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Ya. Bulan apa saja itu? Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yen urut sing mencelat setunggal naminipun Rajab. Ya. Sing urut 3, yang urut itu 3 bulan. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya Rajab. Jadi 4 bulan yang Allah berikan keutamaan. Ya. Walaupun semua bulan itu sebenarnya baik, tapi ada yang diistimewakan, memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Ini tanggal berapa ini, Bu? Tanggal berapa, Pak? Tergantung Mas, tumut sing pundi kan gitu. Tergantung ikut yang mana. Ala kulli hal kita masih berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimaksud dengan bulan Syahrul Hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara kemuliaannya apa? Kemuliaannya, ya. Di dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayam al-ashr," yakni asrah Dzulhijjah. Ya. Yang artinya ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari al-'amalu shalih fihinna, amalan soleh yang dikerjakan di dalam hari-hari tersebut ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadzal ayyamil 'ashr. Ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari ini. Maksudnya 10 hari apa? Ya, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita terjemahkan bebas begini, tidak ada amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari yang ada yang paling dicintai Allah itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sedangkan kita saat ini berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika mendengar ya, penjelasan saking Rasulullah, dari Rasulullah menyatakan seperti itu, Allah sangat mencintai ya, amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Para sahabat bertanya, walal qalu wala jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah termasuk tidak jihad ya Rasulullah? Kan begitu, Pak. Karena kenapa dibandingkan dengan jihad? Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Jihad, tentunya jihad itu ampun fobia, Pak. Jangan terlalu takut dengan lafaz-lafaz atau istilah di dalam Islam, walaupun terkadang istilah di dalam Islam ini dikonotasikan tidak baik. Jangan sampai kita justru malah termakan dengan orang-orang yang memang mengkonotasikan lafaz-lafaz atau istilah di dalam Islam itu dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan kita justru malah kemakan. Ya. Contohnya ya persoalan ini, istilah jihad. Jihad itu bukan berarti jihad sama dengan apa, Bu? Biasanya jihad itu disama dengani
teroris, bukan. Jihad itu salah satu istilah, bahkan salah satu amalan ibadah yang ada di dalam Islam. Ustaz teroris tidak, mboten. Bisa dilihat nanti satu di dalam Al-Qur'an banyak menyinggung kata jihad. Satu itu. Di dalam sunnah juga ada, bahkan pembahasan sendiri bab jihad itu ada. Yang ketiga, di dalam kitab-kitabnya para ulama, kalau kita bertanya kepada seorang alim, orang yang berilmu beneran, Mbak, dia ustadz ataupun kiai, bab jihad itu ada atau tidak? Pasti dijawab ada. Karena jihad itu bagian dari ajaran Islam. Hanya saja saat ini seolah-olah kalimat jihad itu dikonotasikan, diidentikan dengan konotasi dan identik yang tidak baik. Bisa dipahami, Bu? Jadi biar tidak terkesan ustadznya ini tanda-tanda pemahamannya radikal, ya bisa dicek, Pak. Saya hanya ingin meluruskan karena kami sendiri juga tidak legowo, Pak, ketika lafadz yang para ulama sendiri membahas, sedangkan itu sebenarnya adalah lafadz kalimat yang memang ada di dalam Islam, sebagaimana sholat, sebagaimana zakat, sebagaimana haji. Hanya saja kalau kita belajar beneran, kita akan tahu jihad di dalam Islam itu apa sih? Bentuk pembelaan terhadap agama. Nanti ada aturannya, bahkan ketat sekali aturannya, Pak. Tidak boleh sembarangan memotong atau memangkas ranting. Jadi kalau zaman dulu para sahabat itu ketika berangkat berjihad itu tidak boleh tangannya selawenan itu, Pak. Ada pohon yang lawe langsung tegur, tidak boleh sembarangan. Bahkan ketika pas berperang saja ada aturannya, jangan sembarangan membunuh, ya. Yang tidak boleh dibunuh siapa? Satu, wanita. Dua, anak-anak, itu betul-betul dilarang, haram hukumnya. Kemudian tiga, orang yang sudah tua renta, ya. Nah, mereka tuh tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita sentuh, kecuali memang mereka betul-betul membantu memerangi Islam. Itu baru kita perang. Kalau tidak, ya sudah aman, mereka tidak akan disentuh, karena peperangan ya melawan orang-orang yang menyerang Islam. Jihad itu sebenarnya kan seperti itu, tapi hanya dikonotasikan oleh orang-orang yang mungkin tidak suka dengan istilah tersebut, maka dikonotasikan jihad itu dengan istilah yang tidak baik, sama dengan teroris. Ya, sampai mana tadi ya? Makanya para sahabat bertanya, amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu apakah tidak sebanding dengan jihad ya Rasulullah? Karena jihad itu amalan yang kalau di dalam hadis itu ya, termasuk ini bukti kalau jihad itu ada di dalam hadis. Ra'sul amril Islam wa amuduhus salat wa dzirwatu sanamil jihad. Pangkal setiap urusan itu ada di dalam Islam. Pangkal setiap urusan, artinya segala urusan perkara dunia, perkara akhirat itu ada di dalam Islam. Ra'sul amril Islam wa amuduhus salat. Dan Islamnya seseorang itu ditopang dengan apa? Salat. Wa dzirwatu sanamil jihad. Ya. Dan puncaknya Islam seseorang itu apa? Ketika seseorang bisa mengamalkan ajaran yang disebut ibadah jihad. Jadi puncaknya, kata Rasulullah, puncaknya itu jihad. Karena jihad itu amalan yang tidak mudah abot, Pak. Mengorbankan jiwa, mengorbankan raga, bahkan harta. Berat apa berat? Kan sholat 5 waktu saja berat, Pak. Jaga sholat 5 waktu berat tidak? Berat, apalagi berangkat harus meninggalkan istri, meninggalkan anak, hartanya dibawa, berjuang entah balik entah tidak, kan begitu. Makanya itu berat, puncaknya di situ. Kalau orang bisa, berarti itu puncak keimanan. Nah, kami hanya ingin menjelaskan bahwasanya para sahabat ini paham amalan yang paling berat, amalan yang paling mulia itu di dalam Islam apa? Jihad. Biar kita tidak termakan dengan hal orang-orang yang memang ingin mengonotasikan kalimat jihad dengan konotasi yang tidak baik. Jadi
Para sahabat bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah? Ya, karena balasan orang yang berjihad kemudian meninggal itu apa? Dukhulul jannah bighairil hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak dihisab, langsung ya jujur gitu Pak. Sedangkan yang lain harus dihisab. Itu keutamaannya. Makanya mereka bertanya, tidak pula jihad ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Artinya amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kesempatan yang luar biasa, ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai'in, ya. Kecuali yang sebanding itu adalah orang yang keluar jiwanya, raganya dan hartanya keluar untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali sesuatu apapun. Artinya dia mati syahid. Sudah, kalau mati syahid itu baru sebanding, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, ya menurut di sisi Allah yang lebih dicintai oleh Allah amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini apa kesempatan yang luar biasa kan gitu Pak. Apalagi saat ini kita berada di dalamnya. Kemudian masih ada satu hadis lagi yang berkaitan dengan 10 hari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ma min ayyamin ahabba ilallahi ayyata'abbada lahu fiha. Tidaklah ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai untuk diibadahi. Ya. Kami ulangi, tidaklah ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai untuk diibadahi. Ya. Min hadhil ayyamil asyri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya dilu, bahkan beliau sampaikan ya dilu, ya dilu itu setara kan gitu, seimbang gitu. Ya dilu, ya siyamu yauman, ya kulla yaumin, ya ya'tilu siyamu kulla yaumin, ya hari-hari itu ketika diisi dengan puasa itu setara bisiyamin sanatin, dengan puasa yang dikerjakan 1 tahun suntuk. Makanya kita diperbolehkan mengisi hari-hari pertama 10 hari pertama bulan Ramadan itu dengan puasa, baik tanggal 1, baik tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 boleh semua. Tanggal 8 boleh. Tanggal 8 ini sebagian ulama menyebutnya puasa tarwiyah. Tanggal 8 tarwiyah ini boleh ketika pakai dalil umum, ya. Kemudian tanggal 9 belum yang tanggal 9. Tanggal 9 namanya puasa apa? Ya, puasa Arafah. Bayangkan puasa Arafah itu 1 hari. Keutamaannya apa? Dihapus dosanya. Ya, Masya Allah. Kata Rasulullah, ya, dalam riwayat Muslim, ya, siyamu yauma Arafah, puasa di hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatul lati qablahu wa sanatul lati ba'dahu. Ya. Bahwasanya puasa di hari Arafah itu yang dikerjakan cuma satu hari, Allah akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang sebelumnya, sesudahnya dan sebelumnya. Padahal cuma puasa 1. Keutamanya luar biasa, ya. Keutamaan di hari-hari bulan Dzulhijjah 10 hari pertama itu luar biasa. Ahtasibu 'ala Allah
ayyukaffiru sanatul lati ba'dahu wa sanatul lati qablahu. Ya. Itu puasa hari Arafah. Kemudian dilanjutkan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Wa qiyamu kulli lailatin, ya, bi qiyami lailatul qadar. Dan malam salat qiyamul lail, ya. Salat qiyamul yang dikerjakan di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan apa? Qiyamul lail yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, ya. Makanya ini kesempatan Qiyamul lail kita galakkan, ya. Bismillah 10 hari ini, 10 hari pertama ini dikencengi saya Bang, ya. Semampu kita, paling enggak 4 rakaat, dan minim ya 2 rakaat. Kemudian kita tutup witir 1 rakaat. Bismillah kita lazimi, Bang, ya. Kita pasang alarm, ya. Misalkan azan sekitar 4:30, ya. Jam 4:15 itu sudah bangun. Insya Allah kalau kita mulai tidur tuh, ya, paling banter jam 10 misalkan, Pak, ya. Kalau kita bangun jam 4:15 berarti tidurnya sudah berapa jam? 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti sudah 6 jam. Kalau Syekh Utsaimin tuh beliau seringnya tidur dalam 1 hari itu, 1 hari bukan cuma 1 malam, 1 hari itu beliau 4 jam saja, sisanya untuk belajar dan mengajar. Memang para ulama seperti itu, Bang. Orang-orang soleh memang seperti itu. Siang digunakan untuk mengajar, malamnya digunakan untuk, ya, belajar dan bertahanus. Bertahanus itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Dan kita tidak tahu di antara kita ini yang punya amalan di rumah itu ternyata mungkin di luar biasa-biasa saja, tapi ternyata di rumah rajin qiyamul lail. Kita berharap semoga qiyamul lail, ya, salat yang kita kerjakan di malam hari, khususnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak akan menjadi nur, cahaya ketika kita di kegelapan yaumil hisab, ya. Ketika waktu itu gelap, maka akan datang cahaya dari salat qiyamul atau salat tahajud yang kita kerjakan. Dan salat tahajud itu, Bang, ya, kadang membuat kami semangat. Itu nasihat beberapa kiai, beberapa asatidzah itu. Kalau kalian para ustadz, ya, kalian kalau ngaku orang soleh, seharusnya bisa berbeda dengan orang-orang yang kurang soleh. Loh, kok bisa? Kalau orang kurang soleh itu sholat 5 waktu ya dijaga. Betul lah, ya? Tapi kadang masih melakukan maksiat jalan, sholat jalan. Bahkan kadang sholatnya tidak jalan. Misalkan kalian sedekah, orang yang tidak soleh saja juga beramal soleh dengan sedekah, betul enggak? Tapi ada amalan soleh yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang pilihan. Apa itu? Sholat qiyamul tahajud, sholat malam, Pak. Itu hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah bisa bangun malam. Tidak sembarangan orang, ya. Kalau kita di pondok pesantren juga demikian, kadang memang tidak semuanya bisa rajin bangun malam, ya. Orang-orang tertentu yang bisa bangun malam. Maka mari saya mengajak diri kami pribadi dan jamaah sekalian, kita berusaha, ya, qiyamul lail sebentar saja, ya. Insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Fatahajjat bi nafilatan lak, ya. Kita melaksanakan sholat tahajud. Ada bapak-bapak cerita, Ustaz, ketika kita berbicara tentang qiyamul lail, berbicara tentang tahajud, bapak-bapak ini cerita, Ustaz, kalau bisa jangan pernah kita tinggalkan sholat tahajud. Kenapa, Pak? Kayaknya kok ada pengalaman yang luar biasa. Betul, Ustaz. Saya mengalami sampai atas pengalaman saya ini, iman meninggalkan sholat tahajud. Iman, Ustaz. Lah kenapa, Pak? Jadi gini, Ustaz, Masya Allah, dulu
Ya saya sholat 5 waktu kami jaga, ikut pengajian kami ikut pengajian, sedekah tidak kurang-kurang juga, ya. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan kami seperti ini, usaha kami terjun payung, ya. Kemudian tagihan itu berjubel dari pihak A, pihak B itu tagihan luar biasa, ya Allah. Anak-anak saya juga belum, waktu itu ada tagihan pelunasan biaya sekolah. Istri saya waktu itu ya, tidak mendapatkan pekerjaan. Biasanya sih saya jahit itu ada orderan itu sering, tapi waktu itu masya Allah arisan yang biasanya ya kami pas dapat direp-rep kok ya tidak pernah dapat, pas direp-rep pernah tahu itu Pak. Akhirnya Ustaz dari situ saya cuma bisa kemana lagi kalau tidak kepada Rabb yang maha kaya. Kemana lagi kalau tidak kepada penguasa alam semesta yang dia bisa melakukan apa yang ia kehendaki. Kun fayakun. Kalau Allah menghendaki pasti akan terjadi. Kenapa saya tidak ke sana? Sholat sudah kami lakukan 5 waktu. Sholat sunnah sudah kita kerjakan. Saya setelah itu pengen dekat dengan Allah, melazimi sholat tahajud. Betul Ustaz, saya tiap hari nangis Ustaz. Ya Allah, mohon bantuan ya Allah, bukakanlah kemudahan. Bukakanlah, tunjukkan kepada kami pintu kemudahan. Bukalah pintu kemudahan untuk kami ya Allah. Nangis. Setiap hari saya seperti itu Ustaz. Nangis betul Ustaz. Karena kami kayak mentok mau kemana lagi. Keluarga juga tidak memungkinkan untuk diharapkan bantuan, ya. Hanya kepada Allah kami berserah diri Ustaz. Akhirnya betul sholat tahajud itu dilakukan. Ya bukan berarti kok terus bar sholat tahajud langsung bantuan datang kok. Datang malaikat 10 gitu kok. Jaluk ngopo. Tidak seperti itu. Allah bukan seperti itu. Ya. Konsepnya di dalam Islam tidak seperti itu. Allah juga perlu tahu sholatmu tahajud tenanan apa? Ora kan gitu. Tahajud lagi peng telu karepe langsung rampung kok penak men Pak. Baru 3 kali langsung selesai ya terlalu enak. Makanya itu terus tahajud nangis. Yang jelas prinsipnya satu Bu, ya Pak. Apa? Berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik. Insya Allah Allah akan mendatangkan bantuan. Kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas kami hanya diperintahkan untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, dan hanya Engkau yang bisa memberikan pertolongan. Betul Pak. Tahajud sampai akhirnya Allah betul-betul turunkan pertolongan. Bapaknya tadi alhamdulillah ya, dia dapat pesanan, ya, dia jualan mie ayam, dapat pesanan. Istrinya ya, waktu itu juga alhamdulillah dapat orderan jahitan, Pak. Jahitan yang waktu itu kosong, dah beberapa hari kosong, tidak ada penghasilan. Kok tiba-tiba bosnya menghubungi dan memberikan pekerja pesanan banyak, Pak. Sampai bingung, Pak. Nah, tidak berselang lama, pas dikopiok kok sing metu jeneng dapat arisan, Pak. Dapat arisan. Akhirnya dari situ satu demi satu tanggungan tadi bisa selesai, satu demi satu. Ya, dari situ Ustaz saya masya Allah sampai saat ini Ustaz saya tuh kalau mau meninggalkan tahajud kok iman gitu, karena memang di dalam tahajud itu Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta kan begitu, karena memang itu yang di dalam hadis Rasulullah kan begitu, yang zilu tabaraka wa ta'ala fis sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah itu setiap sepertiga malam tuh turun ke langit bumi kan begitu, ya. Kemudian yaqul, Allah berfirman, may yad'uni astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabahi kan begitu, ya. Akan aku ijabahi. Akhirnya betul qiyamul lail ini memberikan dampak yang positif. Selain juga urusan kita insya Allah Allah berikan kemudahan, ya. Yang kedua, ya secara ruhiyah itu kejiwaan kita jauh lebih baik. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ini diantara keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ya. Jadi mari kita galakkan sholat sunnahnya. Ibu-ibu di rumah sholat sunnah boleh tidak boleh? Setelah azan misalkan sholat rawatib. Kapan sholat rawatib? Azan setelah azan subuh, yaitu sholat fajar 2 rakaat itu sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat yang mengikuti sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, atau 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah zuhur ya. Kemudian kalau sholat rawatib nanti kalau qobliyah asar itu masih diperdebatkan oleh para ulama, tapi boleh kita sholat 4 rakaat sebelum asar ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu bismillah kita galakkan minimal diempat 10 hari pertama ini. Kalau tidak bisa ya, kalaupun tidak bisa masih kita selingi. Kemudian puasa ya, puasa juga demikian, kita kalau mampu, kalau tidak bisa hari-hari pertama ini minimal tanggal 9. Minimal kita tanggal 9 bismillah puasa. Diniati dulu Pak mulai sekarang ya. Diniati dulu ya, bismillah tanggal 9 puasa, kita ajak keluarga kita. Puasa apa? Puasa sunnah. Lu Mas, gimana tanggal 9? Wong tanggal 9-nya yang mana Mas? Yang mana Ustaz tanggal 9-nya? Yang hari Rabu atau yang hari Selasa? Kalau yang Idul Adhanya hari Rabu, berarti tanggal 9-nya adalah hari Selasa. Kalau yang hari Kamis Idul Adhanya berarti hari Rabu yang tanggal 9. Terus gimana Ustaz? Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Nah iya, kalau secara fikih begitu Pak. Secara fikih para ulama itu menjelaskan, yang jelas kita akan mengikuti pendapat para ulama. Kalau kita mengikuti yang hari Selasa misalkan, hari Rabu misalkan, berarti tanggal 9-nya hari Selasa. Boleh kita puasa tanggal 9 hari Selasa ya. Atau kalau kita ngikuti yang hari Kamis, ru'yah lokal ya, itu juga boleh, berarti tanggal 9-nya hari Rabu. Padahal hari Rabu wis tekbi pripun Bu? Katanya ndak boleh berpuasa. Ini kadang jadi yang kurang baik Pak. Ngapain puasa? Ada yang bilang gitu. Sekarang tuh sudah hari raya, justru kalau kamu puasa bukan pahala tapi malah berdosa. Kenapa berdosa? Puasa ketika hari raya. Nggak usah khawatir Bu. Jadi ketika kita memang meyakini hari rayanya adalah hari Kamis, berarti hari Rabu itu masih tanggal 9. Itu tidak ada kaitannya hari raya bagi mereka yang berhari raya hari Rabu. Bisa dipahami ya? Jadi tidak usah khawatir kalau yang hari Kamis ya tanggal 9-nya puasa, hari Rabunya puasa. Kalau yang hari Rabu berarti tanggal 9 hari Kamis, hari Selasa berpuasa. Semoga puasa kita nanti akan menghapus dosa kita. Bukan lumayan, luar biasa. 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Belum melakukan dosa sudah diampuni. Kan enak sudah. Kalau seperti seolah-olah kita nanam aset kan begitu. Jadi ketika kita melakukan dosa sudah diampuni. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya terakhir ya. Selain puasa, kemudian selain apa lagi? Qiyamul lail itu apa lagi Ustaz? Zikir. Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan menyebut nama Allah ya di hari-hari yang maklum. Maklum itu artinya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ayyamil ma'lumat, hari-hari yang maklum itu kapan? Hari-hari yang ditentukan itu kapan? Berzikir atas nama Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Apa hari-hari yang ditentukan? Kalau Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan ialah 10 ayyamil ashar al-awwal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama
dari bulan Dzulhijjah. Perbanyak zikir. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan fa'aktiru ya bidzikri, perbanyaklah membaca zikir ya. Bitakbiri wat tahlili wat tahmid, dengan apa? Takbir, tahlil dan tahmid. Bebas Pak, kapan saja. Lafadznya bagaimana Ustaz? Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah ilham. Lafadznya boleh seperti itu. Kita sendiri. Kalau yang muqayyad itu setelah sholat fardu, ya itu kan ada zikir muqayyad, ya takbir yang muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat itu dikerjakan nanti setelah maghrib ketika hari raya Idul Adha. Jadi pas maghribnya tanggal 10-nya berarti maghrib tadi tanggal 10. Jadi ini sudah takbiran. Wallahu a'lam bishawab. Perbanyak zikir. Dikulinake minimal kita perbanyak zikir itu. Zikir itu amalan yang ringan, amalan yang tanpa modal. Astagfirullah. Modal. Itu sudah luar biasa. La ilaha illallah. Afdalu dzikri qaulu la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan zikir itulah ucapan la ilaha illallah. Makanya kalau kami pribadi membiasakan pas mau naik motor misalkan la ilaha illallah, berharap apa? Kalaupun saya sampai Allah mencabut nyawa saya ketika naik motor, misalkan naudzubillah tabrakan atau bagaimana kecelakaan, itu dalam lafaz yang terakhir terlontar dari lisan kami apa? La ilaha illallah. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya ucapan yang terakhir itu yang diucapkan adalah la ilaha illallah, apa janji Rasulullah? Dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Oh ya, bagi mereka yang sekarang mungkin mau ikut berudhiyah, maka sejak tanggal 1 kemarin sampai nanti disembelihnya binatang kurban itu dilarang memotong kuku dan rambut apapun itu, dibiarkan biar tetap ya. Kapan motongnya? Hatta ayyudhiyah. Sampai kapan? Sampai kalian menyembelih binatang kurban kalian, begitu. Sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Ibu ada pertanyaan? Ya silakan. Bagi orang yang berkorban nanti diingatkan makanya untuk orang tua yang sudah meninggal itu berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal boleh atau tidak? Di sini nanti para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat dari ulama mazhab Syafi'iyah, bahwasanya berkorban untuk orang yang masih hidup tanpa izin dan berkorban untuk orang yang sudah meninggal yang sebelumnya tidak berwasiat, maka hal ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ini pendapat pertama, tidak boleh. Pendapat kedua, ini pendapat dari sebagian ulama mazhab Hambali, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian Ibnu Qudamah, ya. Ada juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, itu berpendapat bahwasanya hukumnya menyembelih binatang kurban untuk orang yang sudah meninggal, orang tuanya, itu boleh saja. Kenapa? Karena berkorban udhiyah itu pada hakikatnya seorang anak bersedekah untuk orang tua. Karena kalau beli kambing itu pakai daun atau pakai uang? Pakai uang. Ya, amalan ibadah menggunakan uang itu adalah sedekah. Makanya pendapat yang kedua ini
kurban itu dianggap adalah bagian dari sedekah anak kepada orang tua. Sedangkan sedekah ini dasarnya dulu ada seorang sahabat ya, yang dia ketika itu sedang merantau ya, musafir ya. Ketika setelah selesai dia pulang ya, ternyata di rumah itu ibunya sudah dikuburkan. Ibunya sudah meninggal dikuburkan. Ya, melihat hal semacam itu, maka dia terinspirasi untuk mendatangi Rasulullah. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ya, bolehkah saya menyedekahkan itu hasil panen perkebunan saya untuk orang tua saya, untuk ibu saya? Apakah ini diterima? Apakah bisa untuk saya berikan kepada ibu saya yang sudah meninggal? Jawaban Rasulullah apa? Iya, bisa. Artinya boleh. Dari sini para ulama ya berpendapat bahwasanya sepakat sedekah itu untuk orang yang sudah meninggal itu boleh. Hanya saja kalau tadi berkorban kambing tadi atau sapi, para ulama berbeda pendapat melihatnya. Sebagian ulama itu bukan termasuk sedekah, tapi sebagian yang lain menganggapnya itu bagian dari sedekah, karena pada hakikatnya itu adalah kurban, itu adalah mengeluarkan harta. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua pendapat. Jadi kalau mau yang ikut mazhab Syafi'i ya silahkan, berarti tidak usah berkorban. Kemudian yang mengikuti pendapat kedua tidak apa-apa. Kalau saya ikut yang mana? Kalau saya ikut pendapat yang kedua. Tapi kami sendiri tidak berkorban karena pendapat yang kedua ini juga menyampaikan walaupun boleh, tapi generasi salaf tidak melakukan, tidak mengerjakan. Salaf itu tidak mengerjakan. Salaf itu siapa? Di zaman Nabi Rasulullah juga tidak menyembelih untuk istri-istrinya yang sudah meninggal, tidak. Rasulullah kemudian sahabat juga tidak menyembelih untuk binatang korban bagi keluarganya yang sudah tidak. Ya. Jadi salaf ini tidak mengerjakan. Walaupun secara hukum boleh, tapi kami tidak melakukan. Tidak melakukan bukan berarti mengharamkan, cuma ya salaf tidak melakukan ya sudah. Tapi kalau salah hukum ditanya boleh atau tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Mungkin masih ada yang lain atau cukup? Cukup ya. Ya, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan kalau ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.